Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang fi'il mudhari ya. Ini adalah fi'il mudhari bagian yang ketiga. Jadi perlu diketahui bahwa yang namanya fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari itu dia terbagi kepada dua. Yang pertama adalah fi'il mudhari yang mu'rab. Ini sudah saya jelaskan apa itu fi'il mudhari mu'rab. Fi'il mudhari mu'rab adalah fi'il mudhari yang akan mengalami perubahan di dalam sebuah susunan jumlah bahasa Arab. Perubahan terjadi dikarenakan adanya amil sebelumnya. Amil itu adalah sebuah lafaz yang memberikan perubahan kepada lafaz setelahnya, itu namanya amil. Yang kedua adalah fi'il mudhari yang mabni. Fi'il mudhari mabni adalah fi'il mudhari yang tidak akan mengalami perubahan apapun lafadznya walaupun ada amil sebelumnya. Nah, itu namanya fi'il mudhari yang mabni ya. Nah, baik. Fi'il mudhari mu'rab itu terbagi kepada tiga. Jadi ada tiga keadaan mudhari mu'rab. Asal fi'il mudhari mu'rab, pada asalnya fi'il mudhari mu'rab itu dalam keadaan marfu. Ini asalnya. Ketika tidak ada amil, tidak ada lafaz yang merubahnya, maka akan dalam keadaan marfu mudhari itu. Lalu kadang-kadang ada amil sehingga dia akan berubah dari marfu, pada suatu saat dia akan berubah menjadi mansub. Nah, inilah kondisi kedua dari mudhari yang mu'rab. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari akan mengalami suatu kondisi dia di mana dia dalam keadaan majzum. Majzumun. Jadi kalau majzum dan mansub artinya ada amil sebelumnya. Jadi sebelum fi'il mudhari itu ada amil. Kalau marfu artinya tidak ada amilnya, ya. Demikian juga dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mabni, dia terbagi dua. Jadi ada dua kondisi fi'il mudhari yang mabni. Yang pertama adalah ada yang mabninya lazim. Nah, mungkin ada yang baru mendengar istilahnya ya. Nah, lazim artinya dia senantiasa dalam keadaan mabni, lazim. Apapun yang terjadi, lafaznya tidak akan berubah. Itu lazim. Yang kedua namanya arid, mabni aridun. Disebut mabni arid karena dia mabni dalam satu kondisi, tapi pada kondisi lain dia tidak akan mabni. Itu namanya arid. Hanya pada satu kondisi dia mabni. Tetapi ketika apa yang menyebabkan dia mabni itu tidak ada, dia akan kembali kepada mu'rab. Artinya, kalau mabni arid, dia asalnya mu'rab, tapi dapat berubah jadi mabni, namanya nanti mabni arid. Nanti akan kita bahas ya. Pada kesempatan lainnya akan kita bahas kenapa dia dikatakan dengan mabni arid. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian fi'il mudhari marfu. Nah, dia tanda marfunya itu ada dua. Pertama, fi'il mudhari dia akan tanda marfunya adalah dengan domah. Jadi tanda marfunya dengan domah. Sedangkan yang kedua, dia tanda marfunya dengan subutun nun. Subutun nuni. Nah, ini adalah tanda marfu kedua untuk fi'il mudhari. Apa itu subutun nun? Kalau domah sudah jelas ya. Artinya kalau domah dia fi'il mudhari yang berakhiran domah. Kalau subutun nun, subut artinya ada atau tetap. Nun artinya nun. Artinya adanya nun di akhir fi'il mudhari. Tapi awas, harus kita perhatikan. Nun dalam fi'il mudhari itu ada dua macam, atau mungkin ada tiga. Ada nun yang di awal, ada nun yang di akhir. Nah, subutun nun adalah salah satu tanda mudhari yang marfu. Ya. Nah, sebelum kita ke yang mansub, kita yang marfu dulu ya. Baik.
Nah, yang mudhari marfu dengan doma itu ada pada 5 domir. Jadi hanya ada 5 domir yang fi'il mudhari ini marfunya dengan doma. Domir yang dimaksud adalah itu domir huwa, kemudian domir hiya, kemudian domir anta, anta ya, kemudian ana, dan domir nahnu. Di 5 domir ini marfunya dengan doma, ya. Nah, sedangkan dengan yang subutun nun totalnya ada 9 domir. Itu domir huma. Nah, domir huma ini 2 ya. Ada yang huma muzakkar dan huma muannas. Kita tulis dua-duanya huma. Kemudian domir hum. Kemudian domir antuma. Antuma juga 2. Ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Kemudian antum, dan anti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada yang kurang. Huma, huma, hum, antuma, antum. Maaf 7 ya, maaf. Ini 7. Maaf, tadi saya salah. Asalnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang domah ada 5, jadi yang sebutun ada 7 bukan 9 ya. Nah, kalau kalian perhatikan yang 7 ini ada 2 domir yang sama. Perhatikan. Di sana ada 2 domir yang sama lafadznya, itu domir huma dan antuma. Betul kan? Huma, antum-antuma kan? Kalau yang sama kita hitung 1, ini kalau ini hitung 1, ini juga kita hitung 1. Ini berarti huma, hum, antuma, antum, anti. Jadi kalau yang sama dihitung 1, maka yang 7 ini akan menjadi 5 domir. Ya. Lagi subutun nun itu ada 7 domir. Huma yang ini untuk laki-laki, ini hum untuk perempuan, muzakkar dan muannas. Hum, antuma muzakkar, antum muannas. Kemudian antum, ya, ini maaf, domir antum ya. Saya beri harokat dulu, takut nanti salah. Antum dan anti. 7 domir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau yang sama kita hitung 1. Nah, lapannya sama kan? Huma, walaupun beda orangnya kan. Huma kita hitung 1, antum hitung 1, jadi huma, hum, antum, anti akan jadi 5. Nah, inilah yang 5 ini dalam ilmu nahwu disebut dengan al-af'alul khamsah. Fiil yang 5. Af'al, fiil khamsah artinya 5. Jadi pada hakikatnya af'al khamsah itu 7 domir, bukan 5 domir, walaupun namanya khamsah. Kenapa dikatakan 5 domir? Karena yang sama itu dihitung 1. Ya, itu yang subutun nun. Di subutun ini untuk yang af'al khamsah. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang mansub. Yang mansub, tanda mansub ada 2. Yang pertama adalah fathah. Di fathah, fi'il mudhari yang berakhiran fathah. Wah, fathah saja ya, bukan fathah ten. Dia hanya fathah saja. Kemudian yang mansub yang kedua adalah hadfun nun.
hadfun nuni. Apa itu hadfun nuni? Kalau Pak udah jelas ya. Hadfun nun, hadfu artinya membuang, nun artinya huruf nun. Nanti kan kita bahas secara lebih terperinci ya. Kita hanya sebagai pembukaan aja dulu. Nanti kan kita bahas secara rincinya pada video berikutnya nanti. Nah, yang patah ini berlaku untuk 5 domir. Keterangannya sama yang doma. Jadi 5 domir ini adalah huwa, hiya, anta, an, nahnu. 5 domir. Yang hadfun nun juga sama untuk yang 7 domir. Ini keterangannya seperti yang sebut nun, 7 domir sama. Jadi huma, huma, hum, antuma, antuma, antum, dan anti. Yang dibulatkan jadi 5. Karena kalau yang sama dihitung 1. Akan kita bahas nanti secara terperinci dalam video berikutnya ya. Yang majum, nah ini kita bahas secara garis besar aja dulu ya. Pertama, dia tandanya dengan sukun. Fi'il mudhari majumnya dengan sukun. Kalau sukun kayak mati gini ya. Nah, harokatnya kayak mati gini. Biasanya harokat mati. Ini berlaku untuk yang mana? Yang 5 domir. Kelima domir yang ini juga berlaku di sini. Jadi fi'il mudhari majzum dengan sukun pada 5 domir. Domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Yang kedua, dengan fathah. Dia tanda majzumnya dengan fathah, artinya berakhiran fathah. Ini juga berlaku untuk 5 domir. Nah, akan timbul pertanyaan kan? Loh, kenapa? Sama. Yang sukun 5, fathah juga 5. Itu kan? Nah, akan kita jelaskan nanti. Cuma saya akan jelaskan secara garis besar nanti ya. Yang ketiga adalah dengan cara hadful akhir. Hadfu artinya membuang, akhir huruf terakhir. Yang dimaksud dengan huruf terakhir adalah membuang huruf lam fi'il. Ya, nanti akan saya jelaskan juga terperinci nanti pada video berikutnya nanti ya. Ini juga berlaku untuk yang 5 domir. Artinya untuk domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu pada waktu majzum bisa mengalami keadaan majzum dengan sukun, saat yang lain dengan fathah, pada saat lain dengan hadfu akhir. Dan yang terakhir adalah hadfun nun. Hadfu artinya membuang, nun artinya huruf nun. Nanti insya Allah pada periode berikutnya akan jelaskan satu persatu ya secara rinci. Kalau video sekarang kita hanya secara global aja biar mengenal dulu lah. Nah, yang hadfun nun ini ada pada 7 domir. Itu yang tadi ini. Keterangan kayak ini. Domir huma, huma, hum, antuma, antuma, antum, dan anti. Ya. Yang disebutin af'al khamsah. Baik, untuk biar tidak penasaran. Nah, yang sukun ini berlaku untuk 5 domir tadi dengan catatan fi'ilnya harus fi'il yang sahih akhir. Harus sahih akhir. Artinya huruf lam fi'ilnya bukan huruf ilah. Bukan alif, bukan waw atau iya. Sedangkan yang fathah berlaku untuk 5 domir tadi, huwa, hiya, anta, an, nahnu, dengan catatan fi'il mudhari'nya termasuk fi'il mudhari' yang mudha'af. Dalam ilmu sharaf ada istilahnya mudha'af. Mudha'af adalah fi'il mudhari' yang huruf ain lam fi'ilnya sama. Contoh kayak gini. Misalkan ya firru. Di sini adalah mudha'af di mana huruf ain dan lam fi'ilnya sama. Kalau yang sahih akhir ini banyak. Misalkan kalimatnya seperti yafhamu. Ini sahih akhir. Kenapa sahih akhir? Karena huruf lam fi'ilnya bukan huruf ilah. Kalau hadfu akhir bila fi'il mudhari termasuk kepada mu'tal akhir. Mu'tal akhir artinya fi'il mudhari yang huruf lam fi'ilnya berupa huruf ilah. Contoh seperti yad'u. Nah, yad'u ada huruf ilah pada lam fi'il, namanya mu'tal akhir. Dan namanya mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu adalah
bila fi'il mudhari yang lam fi'ilnya berupa huruf ilah kayak gini. Ada lagi yang dia berbentuk seperti ini, lihat. Yas'a. Ini huruf ilahnya di sini. Ya, maka disebut dengan mu'tal akhir. Nanti kalau dia dijazm, maka huruf ini akan dibuang. Sedangkan kalau mudha'af, dombanya akan berubah jadi fathah. Yang penun ini berlaku untuk yang 5 domir, itu yang 7 ya. Yang huma, hum, antuma, antum dan anti. Yang dikenal dengan af'alul khamsah. Jadi kalau kita ini kan hadfun nun ini berlaku untuk fi'il mudhari yang termasuk kategorinya adalah af'alul khamsah. Jadi yang hadfun ini juga sama fi'il mudhari yang termasuk kategorinya termasuk fi'il af'alul khamsah. Nah, seperti itu. Nah, itu fi'il mudhari yang mu'rab. Ya. Nah, sedangkan kalau yang mabni, ini sudah sempit ya. Kita beri kejelasan di bawah aja ya. Maaf, ini ternyata saya kurang perhitungan. Nah, yang mabni lazim ini fi'il mudhari yang bersambung lam fi'ilnya dengan nun inas, muttasilun binunil inasi. Jadi dia bersambung dengan nunil inasi. Muttasilun artinya bersambung, binunil inasi dengan nun inas. Ini ada pada 2 domir, yaitu domir hunna dan antuna. Kedua domir ini dia akan mabninya dengan mabni lazim namanya, dan tanda mabninya dengan fathah nanti ya. Jadi bukan fathah, sukun. Jadi yang mabni lazim adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan inas, terdapat pada domir yaitu hunna dan antuna yang nanti tanda mabninya dengan sukun. Kemudian yang mabni arid, dia adalah fi'il mudhari yang bersambung juga sama tapi bukan nun inas. Sama-sama nun tapi bukan nun inas, melainkan binunit taukidi, dengan nun taukid. Jadi bersambungnya adalah dengan nun taukid. Nah, ingat bedanya nun inas dan nun taukid. Kalau nun inas adalah isim domir, kalau nun taukid adalah huruf tambahan. Jadi harfuz zaidi, huruf tambahan. Nanti akan kita bahas lah dalam video yang terpisah untuk membahas tentang fi'il mudhari yang mabni lazim dan yang arid. Nah, yang muttasil bin nun taukid itu terdapat pada 5 domir. Jadi hanya 5 domir fi'il mudhari yang akan mabninya arid karena bersambung dengan nun taukid. Domir apa saja? Yaitu domir huwa, kayak yang di atas tadi ya. Domir hiya, kemudian domir anta, domir ana, dan domir nahnu. Nah, mungkin ada yang bertanya, lah bukankah ini 5 domir ini termasuk kategori fi'il mudhari mu'rab? Betul. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu ini adalah fi'il mudhari yang mu'rab. Tetapi kelima domir ini bisa berubah jadi mabni. Dengan catatan kelima domir ini bersambung dengan nun taukid. Maka dia akan berubah kondisinya yang asalnya mu'rab menjadi mabni. Maka dikatakanlah dia namanya mabni arid. Arid itu artinya mendatang. Jadi baru akan mabni domir huwa, hiya, anta, nahnu kalau bersambung dengan nun taukid. Kalau nun taukid dibuang, dia akan kembali menjadi mu'rab. Nah, ini penjelasan secara global daripada fi'il mudhari. Ya, semoga dapat dipahami. Insyaallah kita akan membahas secara rincian masing-masing daripada fi'il mudhari ini pada video berikut. Mudah-mudahan dapat dipahami.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.